Kita awali sore hari ini dengan informasi polisi menolak kedatangan kuasa hukum FPI yang akan mengambil surat penetapan tersangka HRS. Penolakan dilakukan penyidik karena sebelumnya HRS 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Usai Muhammad Rizik Syihab dan 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan anak HRS di Petamburan, Jakarta Pusat, kuasa hukum FPI mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengambil surat penetapan tersangka. Namun kedatangan kuasa hukum FPI ditolak penyidik Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan bahwa pihak Polda Metro Jaya akan menangkap Muhammad Rizik Syihab dan 5 orang lainnya sebagai tersangka kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat. Kemarin sudah dijelaskan ya, Saudara MRS. Jadi saya tegaskan lagi. Panggilan saksi pertama tidak datang. Panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi. Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Ya. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Terima kasih. Sebelumnya Aziz Yanwar bersama 2 rekannya mendatangi Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk mengambil surat penetapan tersangka HRS serta berkomunikasi dengan penyidik terkait kliennya. Mengambil surat panggilan. Jadi kita proaktif, sebelum dikirimkan kita datang dulu ke sini sekarang. Gitu. Itu membuktikan bahwa kita di sini proaktif untuk penegakan hukum dimaksud ini. Artinya kita mengambil suratnya. Kalau ada, kita akan ambil karena kan baru penetapan. Kuasa hukum FPI mengklaim rencananya HRS beserta beberapa saksi akan memenuhi panggilan polisi kedua pada Senin 14 Desember 2020 sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dari hasil penyidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara akad nikah di Petamburan, Jakarta Pusat 14 November lalu. Dari hasil gelar perkara, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pimpinan FPI Rizik Syihab selaku penyelenggara acara serta 5 orang panitia dan penanggung jawab acara. Dalam kasus ini Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, serta pasal 216 KUHP tentang perbuatan menolak imbauan petugas saat dibubarkan. Gelar perkara dilakukan tim penyidik meski Rizik Syihab telah 2 kali mangkir agenda pemeriksaan sebagai saksi. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Sementara itu, kuasa hukum FPI menyatakan penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka merupakan bentuk diskriminasi. Saya menilai bahwa ini adalah bentuk diskriminasi. Karena perkara ini tidak hanya satu, banyak. Dan Habib Rizik bahkan selalu dikejar untuk urusan yang ini. Pada pemanggilan pertama, setahu saya itu kan masih klarifikasi, pemanggilan kedua penetapan sebagai saksi, tapi pemanggilan sebagai saksi. Nah, untuk penetapan sebagai tersangka, beliau belum dipanggil. Sugito menambahkan bahwa prosedur penetapan tersangka dinilai janggal karena 2 pemanggilan sebelumnya status Rizik Syihab sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan.